Shalom dan selamat pagi. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Kembali kami dari Gereja Sion Makale akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja Selasa tanggal 29 November 2022 dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di pagi ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Saya mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang selalu kami alami. Kami bersyukur Engkau telah menyertai kami dalam semalam yang lampau, di mana kami boleh beristirahat, dan Engkau membangunkan kami lagi pada pagi ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Sebelum kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi suluh dan pedoman untuk menjalani hidup karunia-Mu pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-40. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan dalam celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Tema perenungan kita pada pagi ini adalah teladanilah iman mereka. Teladanilah iman mereka. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau sesuatu yang baik untuk dijadikan contoh. Misalnya, ada seseorang yang rajin beribadah dan sangat mengasihi sesamanya. Tentu
hal ini sangat perlu untuk ditiru. Atau ada seseorang yang sangat bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya, tentu hal ini patut perlu untuk diikuti. Demikian pula perikop kita pada bacaan hari ini. Penulis surat Ibrani menjelaskan atau menguraikan iman para tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang bisa menjadi contoh dan perlu diteladani bagi umat percaya. Mereka antara lain Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan Rahab. Iman mereka telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 4 sampai ayat yang ke-31, bahwa iman mereka semua telah diperhitungkan Allah. Mereka semua dapat menjadi contoh yang baik dalam hal beriman kepada Tuhan. Namun penulis menjelaskan bahwa ia akan kekurangan waktu jika terus menjelaskan dan memberikan contoh lebih banyak lagi. Itu ayat 32 bacaan kita tadi. Masih banyak tokoh yang bisa diteladani dalam hal beriman. Misalnya Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel. Dan mungkin masih banyak yang lain. Mereka semua dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dan mereka diberi kemampuan oleh Allah dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi. Mereka dimampukan melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sendiri berikan kepada mereka. Itu dapat kita baca dalam ayat 33 dan 34 bacaan kita tadi. Allah menyediakan segala sesuatu yang baik bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh beriman kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajak untuk meneladani sikap hidup para tokoh-tokoh Alkitab yang telah memberikan teladan iman kepada kita. Mungkin masih banyak orang yang dapat kita contoh dalam hal beriman kepada Tuhan, baik yang tertulis dalam Alkitab maupun yang kita lihat secara langsung di dalam kehidupan kita setiap saat. Dan itu kita perlu untuk meneladani mereka. Apabila kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, maka seberat apapun tantangan yang kita hadapi akan kita lalui dengan baik, karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Karena Allah akan selalu menyediakan segala sesuatu yang baik bagi orang yang betul-betul percaya, betul-betul menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati dan melindungi kita dalam menjalani hidup karunia-Nya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada pagi ini. Engkau sendiri yang memberi kemampuan kepada setiap kami untuk menjadikannya sebagai suri dan pedoman untuk menjalani hidup karunia-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk meneladani para tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab
untuk betul-betul beriman kepadamu. Segala yang akan kami kerjakan pada hari ini ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, agar semua itu boleh kami kerjakan dengan baik, karena Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, akan bangsa dan negara kami, akan pemerintah kami. Kiranya hikmat-Mu bersama-sama dengan pemimpin kami, agar mereka boleh memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan kenyamanan, keadilan di dalam bangsa negara kami boleh kami alami. Kami juga berdoa buat Kongres GMKI yang masih sementara berlangsung di daerah kami di Tanah Toraja ini. Berkati setiap peserta, mampukan mereka melakukan kongres ini dengan baik, agar terdalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Semua panitia yang terlibat, orang-orang yang terlibat dalam berbagai kegiatan dalam hal kongres ini, Tuhan berkati mereka. Berkati juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati pemberita firman-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa akan orang tua saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Tuhan berkenan memberkati semua proses pengobatan yang dilakukan, agar semua itu menjadi saluran kesembuhan bagi mereka, dan mereka pun boleh kembali sehat kuat untuk menjalani hidup karunia-Mu. Mungkin juga ada yang berada dalam duka cita, kami mohon Engkau senantiasa bersama dengan mereka, menguatkan iman percaya mereka, agar mereka tidak larut dalam duka cita yang mereka alami. Orang tua kami yang dalam lanjut usia, kasihani mereka, kuatkan iman percaya mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat pergumulan hidup yang kami hadapi. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau menunjukkan jalan keluar, agar pergumulan hidup yang kami alami boleh kami lalui dengan baik bersama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kami di Cianjur, dan mungkin masih ada di tempat-tempat lain. Juga saudara-saudara kami yang mengalami peperangan, Tuhan kasihani mereka semua. Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Segala yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, agar mereka juga senantiasa merasakan kasih dan anugerah dari Tuhan. Berkati keluarga kami ya Tuhan. Berkati anak-anak kami, cucu kami. Berkati segala pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada masing-masing kami, agar semua itu boleh kami lakukan dengan baik bersama Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menerima kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.